Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue lumpur kentang yang teksturnya lembut dan rasanya manis legit. Di video saya sebelumnya, saya sudah bagikan tutorial cara membuat kue lumpur tanpa menggunakan kentang. Untuk kali ini, kita akan membuat lumpur kentang. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 175 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 150 gram gula pasir, 250 gram kentang. Ini kita kukus sampai empuk atau sampai matang. 2 butir telur ayam, kurang lebih beratnya 125 gram, 75 gram margarin, 1 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 200 ml air, 300 ml santan kental yang sudah matang atau sudah kita rebus, lalu kita dinginkan. Kenapa kita menggunakan santan yang sudah matang? Supaya nanti awet, tidak cepat basi. Kemudian untuk toppingnya terserah kita masing-masing, bisa menggunakan kismis, kelapa muda, coklat, dan sebagainya. Ini saya menggunakan kismis. Untuk cetakannya kita menggunakan cetakan seperti ini ya. Ini bagian bawahnya datar, jadi bukan yang cekung yang untuk cara bikang. Seperti ini. Ini diameter kurang lebih 6 cm. Langkah pertama, kentang yang sudah kita kukus atau kita rebus tadi, kita kupas, lalu kita haluskan. Karena ini jumlahnya relatif sedikit, saya menggunakan parutan keju yang ukurannya besar seperti ini. Terserah masing-masing, yang penting ini kita haluskan. Langkah berikutnya, campur margarin dengan air, juga dengan garamnya. Lalu ini kita rebus sampai mendidih dan margarin meleleh semuanya. Ini sudah mendidih dan margarinnya juga sudah mencair semuanya. Lalu matikan apinya, langsung masukkan semua terigunya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan telurnya satu persatu. Kita mixer sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan gula pasirnya. Masukkan sedikit demi sedikit santannya. Ini memasukkannya harus sedikit demi sedikit supaya tidak muncrat kemana-mana. Kita gunakan kecepatan yang paling rendah ya, supaya tidak muncrat-muncrat. Setelah tercampur rata, baru masukkan kentangnya. Kita mix sampai tercampur rata. Ini tekstur adonannya seperti ini, cukup kental. Kemudian untuk mempercantik penampilannya, bisa kita tambahkan dengan beberapa tetes pewarna kuning muda. Terserah kita, kalau misalkan tidak ditambahkan pewarna juga tidak masalah.
Langkah berikutnya, panaskan cetakannya sampai betul-betul panas. Karena saya menggunakan cetakan yang bukan anti lengket, jadi ini saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng. Ini saya menggunakan bezel untuk oven tangkring ya. Ini saya beli di Allshop. Jadi tidak langsung saya letakkan di atas apinya, tapi ada penyangganya seperti ini. Gunakan api cenderung kecil supaya nanti matangnya sempurna, tidak gosong. Ini cetakannya sudah panas, lalu tuangkan adonannya hingga hampir penuh. Lalu kita topping. Kita tutup, biarkan sampai matang. Setelah matang, lalu ini kita keluarkan dari cetakannya dengan menggunakan sodel kecil seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum kita cetak. Jangan lupa olesi tipis-tipis dengan minyak ya, supaya tidak lengket. Tapi kalau kita menggunakan cetakan yang anti lengket, tidak perlu kita olesi dengan minyak. Nah, ini hasilnya kue lumpur yang sudah jadi. Ini teksturnya lembut dan rasanya manis legit gurih. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan santan agak kental yang sudah kita rebus terlebih dahulu supaya nanti tidak gampang basi. Terutama kalau kita membuat dalam jumlah banyak, maka membutuhkan waktu yang cukup lama menunggu giliran untuk dipanggang. Sehingga kalau kita menggunakan santan mentah, nanti hasilnya bisa cepat basi. Jadi sebaiknya gunakan santan yang sudah kita rebus. Yang kedua, cetakan kita isi penuh. Karena biasanya setelah matang, nanti hasilnya agak turun sedikit. Yang ketiga, gunakan api cenderung kecil supaya nanti bisa matang sempurna dan bawahnya tidak kosong. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue lumpur kentang yang teksturnya lembut dan rasanya manis legit gurih untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.